Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulmiadi Sidik dari Fakultas Pendidikan Olahraga, kelas AUR. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ujian setengah semester. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang masyarakat untuk berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari kebutuhan setiap murid maupun bantuan ini dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Berdasarkan batasan tersebut, pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Yang kedua, pendidikan seregrasi, pendidikan terpadu dan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang lainnya diantaranya adalah sekolah seregrasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut. A. Sekolah seregrasi. Sekolah seregrasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah seregrasi ini berupa satuan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLB atau SLA. Sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan sistem pembelajaran sampai pada sistemnya penilaiannya. Dengan kata lain, pendidikan inklusif masih mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntunan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntunan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi potensinya masing-masing. Sekolah terpadu. Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak sekolah. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan terpadu melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah
anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Implikasi manajerial pendidikan inklusif. Sekolah umum atau reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Di antaranya adalah A. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menjaga perbedaan. Yang B. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang C. Guru di kelas umum atau reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang D. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat, pro dan kontra pendidikan inklusif. Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda di setiap negara. Salah satunya dengan cara memahami secara kritis dengan pro dan kontra pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif. Yang A. Pro pendidikan inklusif. 1. Belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan salah satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibanding dengan sekolah reguler. Yang ketiga, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh atau biaya yang tidak terjangkau. B. Kontra pendidikan inklusif. 1. Peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Yang C. Pendidikan inklusif yang moderat. Pendidikan inklusif yang moderat dimaksud adalah 1. Pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. 2. Model moderat dikenal dengan model mainstreaming. Yang ketiga, filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam prakteknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Antara lain, 1. Bentuk kelas reguler penuh. 2. Bentuk kelas reguler dengan klaster. 3. Bentuk kelas reguler dengan pull out. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai perintegrasian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.